berkumpul berkegiatan di hari ini. Tak lupa salam dan selawat kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung yang besar Nabi Muhammad SAW yang tidak berbicara. Bapak Ibu saya hormati, di kesempatan ini kita akan mengikuti diseminasi berbagai praktik baik dari teman kita Bapak Fajar dari kegiatan Antar Mapel EJUK. Saya mohon kegiatannya diikuti oleh semuanya dan kita harapkan kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar, dengan baik, dan ilmu yang didapatkan dapat ditularkan kepada teman-temannya, pada khususnya dan pada anak CSD Panglima ada. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan satu hal lagi, agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, marilah kita awali kegiatan hari ini dengan ucapan basmalah bersama. Hanya waktu saya kembalikan kepada Mas Fajar untuk melaksanakan diseminasi dan semoga yang panjenengan tempuh dapat bermanfaat bagi diri panjenengan khususnya teman-teman dan anak semuanya dan dapat memberi manfaat nilai plus bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sutati Sarjana Pendidikan, Kepala SD Negeri Palur 5, yang saya hormati Bapak Ibu guru kelas maupun tenaga pendidikan SD Negeri Palur 5 yang tergabung dalam komunitas belajar Paloma. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas rahmat, atas apa yang telah kita dapatkan sehingga di kesempatan hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan kita dapat berkumpul juga keadaan senang. Sebelum saya masuk ke pembahasan materi, saya ingin mengajak Bapak Ibu guru dan kita semua kira-kira membayangkan merenung dalam beberapa tahun kebelakang selama pembelajaran kita, apa yang telah kita berikan kepada anak atau peserta didik itu kira-kira sudah sesuai dengan harapan Bapak Ibu ataupun juga sudah sesuai dengan harapan dari anak-anak. Karena apa? Terkadang harapan dari Bapak Ibu itu sudah sesuai apa yang diharapkan, tapi kadang juga apa yang kita berikan itu tidak sesuai dengan harapan anak-anak. Karena apa? Karena setiap anak itu memiliki karakteristik sendiri-sendiri, punya treatment sendiri-sendiri. Karena yang kita urusi itu makhluk hidup yang berbeda-beda dari latar belakang, kehidupan sosialnya juga berbeda. Ambil contoh misalkan saya, terkadang saya mengajarkan apa yang saya berikan, saya pikir sudah optimal sesuai apa yang saya harapkan. Ternyata masih ada anak-anak ternyata tidak memahami apa yang saya sampaikan. Nah, disitulah apa yang akan saya ulas di diskusi hari ini, yaitu rencana tindak lanjut berbagi praktik baik program berpihak pada peserta didik. Yaitu saya mengambil tema modifikasi pengumpul lokasi
penampang lebar. Nah, untuk latar belakang aktivitas permainan sangat disukai masyarakat, terutama anak-anak. Salah satunya adalah permainan kasti dari berbagai macam permainan. Permainan ini tidak hanya menjadi sarana rekreasi, tetapi juga berperan penting dalam pembentukan karakter generasi muda. Dengan segala kelebihan yang dimilikinya, diharapkan permainan kasti dapat terus lestari dan berkembang di masa depan. Meski banyak anak yang menyukai, ternyata masih ada beberapa siswa yang kurang antusias dalam mengikuti permainan tersebut dengan berbagai alasan. Setelah kami teliti saat permainan berlangsung dan melakukan survei di SD Negeri Palu 5, antusias anak mengikuti permainan kasti kurang bukan karena anak tidak suka, tetapi dikarenakan ada permasalahan atau kesulitan yang dialami siswa. Ada beberapa anak yang kesulitan dalam memukul bola menggunakan kotak kasti. Dengan hasil pengamatan dan survei inilah yang latar belakangi saya membuat pemukul kasti dengan penampang yang lebih lebar dari tongkat kastinya. Jadi dari latar belakang ini apa yang saya ambil yaitu dalam pembelajaran bola kecil, ternyata dalam pembelajaran itu sudah berbagai cara saya gunakan, tetapi masih saja ada beberapa anak yang ternyata belum bisa melakukan. Apakah kita menyalahkan anak dari pembelajaran tersebut? Seharusnya kita sebagai guru, bagaimanapun caranya, kita yang kita evaluasi itu kita sendiri dulu. Karena apa? Pada dasarnya kalau kita sebagai pendidik, kita bisa introspeksi, mengoreksi kita sendiri, insya Allah ke depan dalam pembelajaran itu akan mendapatkan hasil yang optimal. Yang pertama, yang kedua, dengan kita mencari permasalahan yang utama dari mengoreksi kita sendiri dulu, otomatis kedepannya akan meningkatkan meningkatkan kita, kapasitas kita, meningkatkan ilmu kita, termasuk kreatif kita, inovatif kita, nanti akan terbentuk. Tapi kalau kita menyalahkan anak, kita tidak dapat berkembang. Yang ada anak malah terkadang tidak antusias lagi dalam mengikuti pembelajaran kita. Nah, tujuan program, jadi dari program yang saya ambil ini, yaitu yang pertama untuk meningkatkan prestasi pemain baik dalam hal kekuatan, pukulan, akurasi maupun variasi pukulan. Yang kedua, menyenangkan permainan desain yang unik, inovatif dan membuat permainan kasti menjadi lebih menarik. Yang ketiga, mengembangkan potensi pemain, yaitu pemukul ini dapat membantu pemain mengembangkan keterampilan dan teknik bermain yang lebih baik. Jadi mungkin kalau dalam pelajaran PJOK atau pendidikan jasmani, yaitu inti dari sebuah bermain atau permainan itu adalah segala sesuatu aktivitas yang dilakukan dengan hati senang. Dan bagaimana anak mau senang dalam permainan, memukul aja anak belum bisa. Jadi ke depan ini adalah jadi problem dalam pembelajaran yang harus kita pecahkan, atau yang harus saya pecahkan. Capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama itu dalam permainan kasti dapat diukur dari berbagai aspek, baik itu prestasi individu maupun tim, pengembangan keterampilan motorik anak. Dan di situ peran sekolah mendukung dan memberi ruang untuk mengembangkan minat tersebut. Yang kedua yaitu memfasilitasi siswa dalam pembuatan alat modifikasi dengan memberikan saran dan penguatan tentang bahan
alat desain dan ukuran alat peraga yang akan mereka buat dengan upaya siswa tersebut akan lebih senang, rasa memiliki dan puasa dengan hasil karya. Jadi ini ke depan proyek yang akan saya berikan ke anak itu nanti adalah pembuatan alat peraga pengukur dengan penampak besar yang disiapkan oleh anak dan akan dibuat oleh anak dan nanti sepenuhnya juga untuk digunakan untuk anak. Karena apa? Mungkin apa yang disampaikan disampaikan Bu Sutati masih melekat pada pikiran saya. Jadi kalau bisa untuk pembelajaran abad sekarang atau era sekarang itu pembelajaran bisa berfokus pada anak. Jadi semua keterampilan, semua kegiatan menuju pada anak. Jadi kita sebagai pendidik ataupun guru sifatnya hanya bersifat memfasilitasi saja. Untuk yang ketiga, modifikasi pengukur pasti merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang tepat. Modifikasi alat peraga tersebut dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi siswa. Untuk yang berikutnya yaitu struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, program ini dilakukan di skala kecil yaitu di lingkup sekolah. Merupakan program kurikuler, pelaksanaannya tanggal 14 November 2024 melibatkan siswa kelas 5 sejumlah 12 anak dan komunitas belajar terdiri dari saya sendiri sebagai guru BSUK dan melibatkan Bapak Ibu sebagai guru kelas dan melibatkan juga Bu Sutati sebagai kepala sekolah dan juga sebagai motivator. Kapasitas yang dimiliki sekolah. Jadi dalam sekolah itu memiliki beberapa aset. Yang pertama yaitu aset sumber daya manusia terdiri dari kepala sekolah, guru BCOK, guru kelas, peserta didik, wali murid. Untuk yang kedua aset fisik halaman sekolah mungkin dapat juga kita tambahkan nanti jalan-jalan di sekitar sekolah. Untuk yang ketiga aset sosial yaitu hubungannya dengan wali murid ataupun peranan komite. Yang keempat aset finansial yaitu kalau di sekolah kita menggunakan dana bos itu pun kecil dan ditambahkan dengan beberapa kegiatan dalam untuk melaksanakan berbagai kegiatan penelitian. Rencana evaluasi keterlibatan siswa dalam peran kondel dalam kegiatan. Yang kedua menemukan aspek-aspek yang berjalan dengan baik dan aspek-aspek yang perlu ditingkatkan. Yang ketiga, merumuskan masukan dari peserta kondel terkait program yang telah dilaksanakan. Yang keempat, menerapkan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi. Nah, di sini dari sebuah program itu pasti ada tantangan yang akan terjadi dalam program pembuatan proyek ini. Biasanya tantangan yang terjadi itu yaitu yang pertama siswa kesulitan dalam menentukan bahan. Nah, di situ peran kita peran saya sebagai guru itu memberi masukan. Kira-kira di lingkungan kalian bahan apa yang ada yang bisa digunakan atau dibentuk. Yang kedua kesulitan dalam proses pembuatan khususnya untuk pemotongan dan pembentukan. Karena apa? Karena di sini untuk dalam proses pembuatan itu menggunakan alat pertukangan gergaji, pengaplasan maupun nanti pembentukan dengan pahat. Yang kedua guru untuk rencana solusinya yaitu saya atau mungkin nanti bisa melibatkan yang ahli kayu, misalkan kayak Pak Eko dapat memberikan bimbingan dalam teknik pemotongan dan pengolahan kayu. Untuk yang ketiga kesulitan dalam mendesain bentuk pengumpul. Ya kita atau saya menyarankan desain itu nggak usah aneh-aneh,
yang sederhana, yang penting fungsinya dapat digunakan dengan baik. Nah, mungkin itu dari hasil apa yang saya lakukan dan saya teliti atau usul berdasarkan survei dan pengamatan dari pembelajaran yang saya lakukan di sana. Mungkin ada masukan ataupun pertanyaan dari rekan-rekan untuk kedepannya bisa memperbaiki pembuatan proyek ataupun penyusunan laporan-laporan yang lain. Mungkin bisa saya sampaikan atau berikan kepada Bapak Ibu dulu untuk menyampaikan apapun pertanyaan untuk perbaikan ke depannya. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada kesempatan ini saya ingin sharing ya. Dalam pembelajaran ada anak tuh yang kecil suka bermain sendiri, dia itu suka memanfaatkan alat-alat di sekitarnya untuk bermain, sehingga apa yang disampaikan guru itu tidak bisa diterima, tidak bisa dipahami. Nah, kira-kira yang model pembelajaran yang pas itu seperti apa untuk menghadapi tipe-tipe anak yang seperti ini? Ya. Terima kasih untuk ini atas pertanyaan maupun nanti ke depan bisa menjadi masukan untuk saya. Ya, untuk pertanyaan dari Bu Nuni, mungkin ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu semua sebelum saya menjawab dari pertanyaan Bu Nuni. Oke, monggo Bu Jani. Di sini saya mau menyampaikan pertanyaan. Jika dalam pembelajaran kita memberikan tugas kepada siswa, kemudian siswa itu tidak mengerjakan tugas atau mungkin terlambat di sekolah misalnya gitu ya, jadi melakukan pelanggaran. Nah, menurut jenengan, apakah kita sebagai guru perlu memberikan hukuman atau punishment ya? Apakah perlu kita melakukan itu? Ini punishment. Untuk yang unik yaitu hubungan dengan anak yang sering bermain sendiri pada saat pembelajaran. Mungkin untuk unik, jadi dalam pembelajaran mungkin setiap pelajaran atau setiap mata pelajaran biasanya kasus seperti itu hampir semua terjadi. Ya. Saya sendiri juga sering pada waktu mungkin pas menerangkan materi, anak kecenderungan itu lebih bulanan lemah, putih-putih, kayak bulanan jiting, ceklek-ceklek, makanya sih nggak gunakan mungkin seperti itu. Jadi mungkin kalau kasusnya seperti itu kita kembali pada apa yang disampaikan Bu Tati pada pertemuan yang dulu-dulu. Jadi istilahnya apapun permasalahan yang terjadi pada anak, kalau kita ingin kedepannya itu ingin lebih baik, berusaha kita mencari apa yang kurang pada diri kita dulu. Mungkin apakah modelnya yang kita sampaikan, metodenya yang kita sampaikan ke anak itu belum tepat, apa mungkin pendekatan kita pada anak itu mungkin kurang pas. Jadi pada prinsipnya untuk menyikapi apa yang ditanyakan Bu Nuni, mungkin kita bisa mencoba berbagai model pembelajaran maupun beberapa pendekatan yang kedepannya mungkin kalau anak itu berubah cara kita mengajar, anak itu terkadang tidak jenuh. Mungkin apa yang kita sampaikan, olahraga, misalkan mungkin anak tidak jenuh. Mungkin dapat juga waktu saya menerangkan, lah itu paling Pak Wajib balik itu paling balik ini. Jadi anak mungkin sudah bisa menebak dan terbiasa. Kurang ada tantangan. Jadi kedepannya mungkin bisa ditambah stimulus tambahan, apa mungkin berupa umpan balik ataupun berupa pertanyaan di tengah kita
tengah-tengah materi. Jadi anak itu kadang kaget ataupun pertanyaan-pertanyaan pemantik yang sifatnya dadaan. Ya fungsinya untuk apa sih? Kalau saya dalam pertanyaan itu fungsinya hanya sifat ngetes anak itu pikirannya itu di sini apa di rumah, pikirannya di situ atau pikirannya di mana. Mungkin itu begitu kalau menurut saya. Mungkin nanti dari Bapak Ibu yang lain mungkin ada pendapat yang lain. Kalau untuk pertanyaan dari Bu Giardi, hukuman ya, hukuman. Kalau menurut saya, apalagi saya di PJOK, punishment itu kalau menurut saya pribadi itu saya tetap saya gunakan dan saya masih gunakan setiap hari. Tapi tidak juga hanya punishment. Kalau punishment paling enggak kita memberikan suatu hukuman, tapi juga kita alangkah baiknya juga memberikan istilahnya hadiah juga pada anak. Meskipun hadiah itu tidak harus berupa materi, mungkin hadiahnya berupa sanjungan, bagus, pinter banget. Mungkin anak merasa diperhatikan, mungkin kedepannya akan lebih baik. Untuk punishment, kalau menurut saya tidak masalah selama punishment itu bersifat mendidik. Kalaupun di tempat saya mungkin fisik juga nggak masalah, tapi kita harus bisa mengukur kekuatan ataupun kira-kira kemampuan anak nanti. Kalau saya beri punishment kayak kasih hukuman segini, kira-kira kita bisa memperkirakan. Mungkin itu Giardi. Mungkin ada yang pertanyaan lain? Kalau tidak, mungkin apa yang saya sampaikan ini saya cukup sekian. Semoga apa yang menjadi program saya ataupun apa praktik baik yang saya lakukan ini ke depan bisa bermanfaat untuk saya sendiri, dan ke depan semoga dapat dilaksanakan dengan baik sesuai apa yang saya harapkan kepada anak, dan semoga juga dapat membawa dampak yang baik juga untuk sekolah. Saya kira pertemuan hari ini saya cukup sekian. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut, bertemu akan berpisah.